Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ananda Putra. Saya dari kelas E semester 1 jurusan S1 Akuntansi. NPM saya C1C023144. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau meringkas materi bahasa Indonesia yaitu di pertemuan 11 sampai 15, yaitu yang berjudul laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Baik, mari saja kita mulai. Yang pertama, hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Yang kedua itu adalah metode penelitian. Metode penelitian itu yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah itu ada 5. Yang pertama rasional, empiris, sistematis, valid, dan yang terakhir reliable. Baik, kita ulang. Yang pertama tadi ada rasional. Rasional itu adalah masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua itu empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga tadi ada sistematis, yaitu langkah-langkah yang logis. Yang keempat itu valid, adalah derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data dapat dikumpulkan oleh peneliti. Yang kelima itu reliable, itu adalah derajat ketepatan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan dengan fungsinya pada waktu yang berbeda. Oke, selanjutnya itu adalah penelitian yang baik. Penelitian yang baik itu yang pertama adalah bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan, data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar, dan orisinil dan tidak mengandung plagiasi, dan lain-lain, masih banyak lainnya. Selanjutnya itu siklus proses penelitian, metode ilmiah. Yang pertama itu adalah pelaporan dan evaluasi penelitian. Selanjutnya itu ada identifikasi permasalahan penelitian. Selanjutnya adalah tinjauan kepustakaan. Selanjutnya adalah penetapan maksud penelitian. Selanjutnya ada pengumpulan data. Selanjutnya itu dan terakhir analisis dan interpretasi data. Yang pertama tadi pelaporan dan evaluasi penelitian, yaitu ada pertama memutuskan tentang audiensi. Yang kedua tadi ada identifikasi permasalahan penelitian, yaitu menetapkan permasalahan. Yang ketiga tadi ada tinjauan kepustakaan, yaitu menemukan sumber, menyeleksi sumber, merangkum sumber. Yang keempat tadi ada penetapan maksud penelitian, yaitu mengidentifikasi maksud pernyataan. Yang kelima tadi ada pengumpulan data. Yang pertama itu ada mendapatkan izin, mengumpulkan informasi, dan menyeleksi individu untuk diteliti. Dan yang terakhir itu adalah analisis dan interpretasi data, yaitu ada menguraikan data, mempresentasikan data, dan menjelaskan data. Selanjutnya ada perkembangan metode ilmiah, yaitu ada 3. Yang pertama itu kuantitatif, yang kedua itu kualitatif, yang ketiga itu campuran. Kuantitatif itu menguji atau membuktikan teori, kualitatif itu menghasilkan atau mengembangkan teori, dan campuran itu adalah membuktikan dan mengembangkan teori. Baik, selanjutnya ada tipe rancangan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran dan penggunaan utamanya. Yang pertama itu rancangan penelitian kuantitatif, itu ada penelitian interversi, penelitian non-interversi. Yang kedua itu rancangan penelitian kualitatif, yaitu mengeksplorasi pengalaman yang sama dari individu untuk mengembangkan. Dan yang terakhir rancangan penelitian kombinasi, itu mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami dan menjelaskan permasalahan penelitian dengan sebaik mungkin. Selanjutnya itu ada jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada eksperimen atau pemberi tindakan. Yang kedua itu korelasi atau tidak memberikan tindakan atau bagian dari ex post facto. Yang ketiga itu ada survei atau bagian dari ex post facto. Selanjutnya itu ada jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada growth theory, yang kedua etnografi, yang ketiga studi kasus, yang keempat naratif,
yang kelima fenomenologi, yang keenam historis. Yang pertama tadi grounded teori, itu menghasilkan teori karena teori yang tidak bisa menyelesaikan masalah substantif. Yang kedua itu ada etnografi, itu tema budaya terbentuk dalam suatu kelompok. Yang ketiga tadi studi kasus, yaitu meneliti kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Yang selanjutnya itu jenis penelitian campuran. Yang pertama itu penelitian pengembangan, yang kedua penelitian tindakan, yang ketiga penelitian deskriptif, yang keempat ada paralel konvergen, yang kelima ada sequential explanatoris, yang keenam itu ada sequential exploratory. Yang pertama itu penelitian pengembangan, yaitu menghasilkan produk dengan langkah-langkah pengembangan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua tadi ada penelitian tindakan, yaitu memberikan tindakan pada satu kelas dengan harapan mampu meningkatkan siswa dengan sistem siklus. Baik, selanjutnya itu ada sistematika proposal penelitian. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, selanjutnya itu ada kerangka teori dan kerangka berpikir, selanjutnya itu ada metodologi penelitian, selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan, selanjutnya penutup, dan akhirnya ada daftar pusaka dan lampiran. Selanjutnya sistematika proposal penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan. Selanjutnya itu ada landasan teori yang berisi teori yang digunakan dan penelitian relevan. Selanjutnya itu ada bab 3 metodologi penelitian. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Selanjutnya itu bab penutup. Selanjutnya daftar pusaka dan lampiran. Baik, selanjutnya kita akan membahas penjelasan sistematika metodologi penelitian di bab 3. Yang pertama itu ada metode penelitian, yaitu berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Yang kedua waktu dan tempat penelitian, menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga data dan sumber data, menjelaskan data dari sumber data untuk penelitian kuantitatif. Yang keempat ada teknik pengumpulan. Yang kelima ada teknik atau prosedur analisis data. Dan yang terakhir ada uji kebahasan data. Selanjutnya kita membahas uji keabsahan data penelitian kualitatif. Yang pertama ada kredibilitas, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi, analisis kasus negatif, dan yang terakhir member check. Yang kedua itu ada transferabilitas, yaitu uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada dependabilitas, yaitu ada buku konsultasi, surat izin penelitian, analisis data pada lampiran, dan yang terakhir membuat kesimpulan pada bab 5. Dan yang keempat ada konfirmabilitas, yaitu cara mendokumentasikan seluruh data dan hasil kegiatan analisis dan data penelitian. Selanjutnya itu ada sistematika proposal penelitian kuantitatif. Yang pertama bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, dan banyak lainnya. Yang itu bab kedua itu landasan teori, itu mencari teori yang digunakan, penelitian rekan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga itu ada metodologi penelitian, yaitu mencari metode penelitian, tempat dan waktu, dan lain-lain. Selanjutnya sistematika laporan penelitian kuantitatif. Yang bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi itu hasil penelitian, jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah. Yang kelima itu bab simpulan dan saran. Terakhir selanjutnya itu daftar pusaka, dan terakhir itu lampiran. Selanjutnya sistematika proposal penelitian dan pengembangan, yaitu ada bab 1 bab pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Selanjutnya itu ada sistematika laporan penelitian pengembangan, yaitu ada dari bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran, dan daftar pusaka, dan terakhir lampiran. Selanjutnya yang terakhir sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua bab landasan teori, dan yang ketiga itu bab metodologi penelitian. Selanjutnya kita membahas artikel ilmiah hasil penelitian. Yang pertama itu adalah judul, diikuti nama penulis, instansi, dan email penulis. Kedua itu abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
yang berisi masalah atau potensi penelitian. Yang ketiga itu pendahuluannya berisi latar belakang. Yang keempat itu landasan teori, berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Selanjutnya, penulisan daftar pusaka, yaitu model penulisan daftar pusaka itu ada 6. Yang pertama APA atau American Psychological Association. Yang kedua ada Harvard. Yang ketiga ada EIII, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Yang keempat MLA. Yang kelima Vancouver. Yang keenam ada Chicago. Contoh model sistem APA, yang pertama ada buku, yang kedua ada jurnal, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita membahas teknik penulisan ilmiah. Ada teknik penulisan ilmiah itu ada 2 cara. Yang pertama, teknik penulisan ilmiah itu pengertiannya adalah teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Jenis kaidah ilmiah itu ada 3: kutipan, format tulisan, penulisan. Yang pertama itu kutipan, yang kedua itu format tulisan, yang ketiga itu penulisan daftar pusaka. Selanjutnya kita membahas penulisan kutipan. Yang pertama, kutipan langsung, mengutip sama persis dengan teks aslinya. Jenis kutipan langsung itu ada yang langsung pendek, tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Yang kedua itu jaraknya 2 spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya kita membahas kutipan langsung panjang, yaitu lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kutipan dipisah dengan jarak 2 spasi, jaraknya kutipan 1 spasi, tidak menggunakan tanda petik, dan banyak lainnya. Yang selanjutnya kita membahas kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu adalah mengutip dengan cara mengambil intisarinya dengan bahasa sendiri. Aturan kutipan tidak langsung itu ada 4. Kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak 2 spasi, tidak menggunakan tanda kutip, dan sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau catatan. Selanjutnya kita membahas penulisan catatan pustaka. Yang pertama itu jika nama pengarang ditulis sebelum bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah kalimat sesuai dengan keperluan, kemudian tulislah nama akhir pengarang, lalu tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Baru kutipan ditampilkan baik dengan kalimat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, jika nama pengarang dicantum setelah bunyi kutipan, ketentuan yaitu buatlah dahulu pengantar kalimat yang sesuai dengan keperluan, dan lain-lain. Baik, kita akan membahas catatan kaki atau footnote. Catatan kaki digunakan untuk menunjukkan sumber sebuah kutipan dan dapat juga memuat keterangan-keterangan lain terhadap teks. Pada catatan kaki terdapat nomor petunjuk yang sama dengan teks. Nomor penunjukan selain dengan angka dapat dilakukan dengan tanda asterik. Prinsip membuat catatan kaki. Yang pertama, hubungan catatan kaki dan teks dengan menggunakan nomor urut penunjuk. Nomor 2 itu ada nomor urut, dapat berlaku tiap bab atau seluruh karangan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, format penulisan ilmiah. Yang pertama, kertas sebaiknya APS berukuran A4 21 x 29,7 cm. Yang kedua, kulit sampul digunakan kertas yang agak tebal. Yang ketiga, ukuran untuk tajuk 14, dan untuk huruf, anak bab dan penjelasan lain gunakan ukuran 12. Selanjutnya, jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Roman. Selanjutnya kita membahas penulisan daftar pusaka. Yang sudah kita sebutkan tadi ada 6: APA, Harvard, EII, MLA, Vancouver, Chicago. Selanjutnya, daftar pusaka menggunakan format apa? Contohnya dengan format apa? Yang terakhir kita membahas daftar pusaka dengan program Mendeley, yaitu dengan menyautkan atau mesamakan word kita masukkan ke Mendeley. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.